anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Guru, yaitu dalam pembelajaran tematik tema 6, subtema kedua, pembelajaran 1 atau pembelajaran yang pertama ya. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa hal mengenai aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, yang pertama, ya kita akan melihat apa sih nama dari sekolah kita. Nah, jadi anak-anak nanti ketika misalnya kalian ditanya, kamu sekolah di mana? Kemudian kelas berapa? Nah, kalian tidak bingung ya. Jangan sampai kalian sekolah di sekolah tersebut tapi kalian tidak tahu nama sekolahnya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini adalah nama sekolah kita, yaitu SD Bruder Melati, Kota Pontianak, yaitu ada di Jalan A.R. Hakim ya. Nah, ini dia. Kemudian selain itu, Ibu juga akan selalu mengingatkan kalian setiap hari tentang protokol kesehatan ya. Di kelas Ibu juga mengingatkan sebelum kita masuk ke materi atau sebelum kita mulai belajar. Nah, di sini anak-anak harus selalu ingat dan harus selalu menjalankan protokol kesehatan baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, di sini Ibu Guru punya beberapa contoh ya, bagaimana cara kita untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M. Nah, apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Nah, ini gambar yang kedua juga sama, memakai masker dengan benar, kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal sekitar 1 meter ya. Kemudian kita juga wajib untuk melakukan vaksin, kemudian menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, membatasi pekerjaan kita di luar yang bertemu dengan banyak orang. Nah, jadi anak-anak harus menerapkan selalu protokol kesehatan baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa ya, sering-sering mencuci tangan ketika misalnya kalian pergi atau misalnya habis dari luar pegang barang-barang ya. Nah, itu harus cuci tangan, apalagi kalau misalnya kalian ingin makan ya, usahakan tangan kalian sudah bersih. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke menu awal. Kita klik mulai, kemudian di sini kita akan masuk kepada doa pembuka. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, itu tadi kita sudah berdoa, kemudian kita kembali ke menu awal. Nah, seperti biasa Ibu Guru punya beberapa pantun ya. Di sini ada 2 pantun, kalian bisa baca juga di rumah ya, dan Ibu Guru juga akan membacakannya. Kemarin di sekolah kita sudah membaca beberapa pantun dan kalian juga sudah bisa ya bagaimana membaca pantun yang benar, kemudian apa perbedaan ketika kita membaca pantun dan membaca sebuah puisi. Jadi ada di mana nadanya kita harus menggunakan nada tinggi, kemudian nada rendah, kemudian ada beberapa penekanan yang harus kita lakukan di dalam membaca sebuah pantun. Nanti kalian juga bisa belajar di rumah, kemudian kalian juga bisa lihat di YouTube ya, cara orang dalam membaca sebuah pantun. Nah, pantun yang pertama perhatikan, ini berhubungan dengan kegiatan kita atau kita harus sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah ya. Kemudian yang kedua, pantunnya itu berhubungan dengan ketika kita ingin menjadi anak yang pintar, maka kita harus giat belajar. Nanti anak-anak bisa baca sendiri pantun ini ya. Kemarin juga sudah kita baca pantun yang sama. Nanti anak-anak bisa baca di rumah. Kemudian kita kembali ke menu selanjutnya, yaitu kita akan melihat susunan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita klik.
Nah, ini dia tematik kelas 4, tema 6, subtema 2, yaitu tentang hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Nah, kita next. Nah, ini adalah susunan materinya, yaitu ada bahasa Indonesia, yaitu tentang memahami makna puisi. Kemudian ada mata pelajaran IPA, yaitu daur hidup hewan. Kita next lagi. Nah, di sini dalam membacai atau memaknai sebuah puisi, kalian bisa buka bukunya itu halaman 35 ya. Di halaman 35 itu di buku LKS-nya, pembelajaran yang pertama yaitu tentang memahami makna puisi. Nah, anak-anak di sini banyak cara yang dapat kita gunakan untuk memahami sebuah puisi ya. Nah, salah satunya itu dengan melakukan sebuah analisis terhadap puisi. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis. Kita melihat ya, atau kita mencari apa sih yang terdapat dalam sebuah puisi, bagaimana cara membaca sebuah puisi yang baik ya. Kemudian dengan melakukan analisis tadi ya, kita dapat melihat beberapa aspek ya. Nah, di sini dalam menganalisis puisi itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada aspek bunyi, kemudian ada aspek kata. Jadi ada dua. Nah, di sini aspek bunyi itu adalah di mana kita mampu untuk memahami rima, irama, jeda, nada, dan intonasi dalam pembacaan sebuah puisi. Ingat kemarin yang disebut dengan rima itu apa, irama apa, jeda apa, nada dan intonasi itu apa ya. Kemarin sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di aspek kata. Nah, di aspek kata, dimana di sini maksudnya kita paham terhadap makna atau kata dalam rangkaian yang membentuk bait-bait dalam sebuah puisi. Ingat ya, dalam sebuah puisi itu terdapat bait, yaitu bait 1, bait 2, bait 3. Nah, dari masing-masing bait itu tadi dia tentunya memiliki sebuah makna dari rangkaian kata-kata yang ada di dalam bait tersebut ya. Jadi dalam suatu puisi misalnya bisa terbagi menjadi 3 atau 4 bait. Nah, misalnya di bait pertama itu ya, maknanya tentang mengingatkan kita ya bahwa kesehatan itu penting. Kemudian di bait yang terakhir misalnya mengingatkan kita bahwa ketika kita ingin mencapai cita-cita kita tadi, maka kita harus giat untuk belajar. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan aspek kata ya, dimana kita itu paham ya terhadap makna atau kata yang terdapat dalam sebuah puisi, yaitu terdapat dalam beberapa bait. Oke, kita nextkan lagi. Yang ketiga itu adalah aspek intrinsik puisi. Nah, maksudnya di sini puisi itu dia memuat objek-objek yang dikemukakan, latar, pelaku, dan dunia pengarang ya. Jadi objek ini ya, misalnya orang-orang ya, atau sesuatu yang ingin dikemukakan oleh pelaku, dan yang termasuk ke dalam dunia pengarang juga ada latar tempat, latar waktu ya, latar peristiwa, kemudian pelakunya siapa saja yang terdapat di dalam objek tersebut, seperti itu. Misalnya, kemudian yang selanjutnya ada aspek pemaknaan. Nah, di sini merupakan tahap akhir dalam memahami puisi. Kita memberikan pemaknaan secara keseluruhan dari sebuah puisi tersebut. Ya, di sini kita bisa melihat pesan atau makna atau amanat apa saja yang akan disampaikan atau yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat puisi tersebut ya. Ketika kita membaca sebuah puisi, kita bisa tahu apa makna dari setiap bait yang ada dalam puisi tersebut, kemudian apa amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat puisi tersebut. Jadi kita bisa tahu ya apa saja yang terdapat di dalam sebuah puisi itu. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa buka buku LKS halaman 36, materinya itu tentang daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan itu ya ada beberapa rangkaian. Nah, rangkaian itu disebut juga sebagai urutan atau proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan.